Sebab Tuhanlah yang punya kehidupan ini, dan semua hal minta ampun ke manusia itu tidak cukup. Setiap orang itu sudah dilahirkan dengan potensi di dalam dirinya sendiri. Contoh public speaking misalnya. UKIM FM, radionya orang Basudara. Hai Basudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini Kitty menjumpai Basudara semua dalam program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan UKIM on Diksi, di mana kita memberikan ruang kepada semua orang untuk berdiskusi dan menginspirasi. Dan hari ini Iti kedatangan tamu yang luar biasa hebat. Ini tidak jauh dari anak-anak kuliah juga, dan pasti pembicaraannya juga relate dengan para pendengar, apalagi anak-anak muda di saat ini. Kita akan bicara soal bagaimana anak muda menghadapi dunia kampus, bagaimana anak muda menghadapi dinamika dalam organisasi-organisasi kampus. Karena hari ini kita kedatangan tamu spesial, tamu super spesial banget dari Senat Mahasiswa Fakultas Teologi Universitas Kristen Indonesia Maluku. Hai Kakak Beni. Ya, hai Kakak. Selamat siang Kak. Selamat siang Kak. Apa kabarnya nih hari ini? Puji Tuhan baik. Baik aja atau baik sekali? Baik sekali, puji Tuhan. Baik sekali ya. Ini Ambon lagi kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan, kadang-kadang kangen. Enggak ya. Maaf bercanda kok. Tapi memang benar ya, kadang Ambon sekarang lagi hujan, panas itu tidak bisa diprediksi. Jadi jaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada ya. Kak Beni, semester berapa sekarang? Sudah semester 6 Kakak. Semester 6. Bagaimana kehidupan kampus sejauh ini, menyenangkankah? Punya masalah kah? Ya, dalam perjalanan kampus ya tentu ada senangnya, ada susahnya. Ya, itu sudah kehidupan berkampus. Iya, semester 6 berarti sudah mau sakit kepala di semester akhir juga ya. Bagaimana di UKIM sendiri, menyenangkan Kak sejauh ini? Sejauh ini sangat menyenangkan sekali. Kak Beni, di Senat sendiri di bidang berapa Kak? Jabatannya Wakil Sekretaris Senat Kak. Oh, Wakil Sekretaris Senat. Jadi hari ini kita kedatangan Wakil Sekretaris Senat ya. Kak, itu mau tanya dulu, masuk teologi, kenapa bisa masuk teologi? Ada banyak fakultas di luar sana, kenapa teologi Kak? Oke Kakak, iya Kak Kitty, jadi semestinya harapan masuk teologi ini sudah dari kecil. Karena ya awal-awal mau masuk itu ada cita-citanya ingin jadi pendeta. Karena ingin jadi pendeta. Jadi kalau mau jadi pendeta kan mungkin kuliahnya di teknik atau di fisik kan tidak mungkin. Iya. Makanya harus memilih teologi. Oh, jadi cita-cita dari kecil ya, sudah ingin jadi pendeta, Bapak pendeta. Jadi ya, which is kalau jadi pendeta satu-satunya jalan ya harus kuliah di teologi, begitu ya Kakak? Iya Kak. Sejauh ini, satu kata untuk menggambarkan fakultas teologi itu apa? Satu kata untuk teologi, tetap semangat lah. Oh ya. Semangat dan susahnya tetap semangat. Tetap semangat untuk menggambarkan fakultas teologi. Kemudian, itu serius, itu ingin tahu waktu pertama kali masuk dunia kampus dan masuk langsung menjadi anak teologi yang harus bersikap sopan, ya kan Kak? Vibes-nya anak teologi UKIM itu emang harus sopan, kelihatan banget teologi. Nah, waktu pertama kali masuk kampus, adakah yang sesuatu yang kayak, wah ternyata ini ya, wah ternyata kalau kuliah itu kayak gini ya, kayak sesuatu yang baru pertama kali dilihat dan buat kaget sendiri kayak, oh dunia kampus ternyata gini. Iya Kak, jadi kalau sesuatu yang dilihat wah begitu, di dunia berkampus dengan dunia sekolah kan agak berbeda sedikit. Cuma yang dari penasaran beta nanti masuk kampus ini semestinya cara belajarnya bagaimana dan lain-lain. Tapi ternyata masuk kampus sama saja di SMA ya kan, belajarnya dosen terangkan ya, ada umpan balik dan sebagainya. Tapi sesuatu yang membuat wah gitu ketika ada di organisasi-organisasi di kampus. Karena beta merasa itu sangat berbeda sekali. Dulu di SMA, mohon maaf beta cerita sedikit. Dulu di SMA itu beta memang juga salah satu anggota OSIS,
tapi ya terlihat kayak biasa-biasa saja karena menjalankan rutinitas. Tapi kalau di senat mahasiswa, kami tadi mahasiswa, senat mahasiswa ya, itu mengajarkan katong sebagai mahasiswa untuk lebih kayak proaktif, lebih kreatif, ya lebih edukatif gitu. Oh ya, jadi ternyata senat mahasiswa itu perbedaannya. Jadi lebih kreatif, lebih dituntut lebih lagi dari, karena kan kita maha ya, kalau siswa ya kita harus maha. Jadi karena mahanya itu menuntut kita segala sesuatu harus lebih effort mungkin. Nah kakak, menurut kakak sendiri berdasarkan pengalaman kakak sebagai seorang anak teologi, skill apa yang paling dibutuhkan jika ada pendengar di luar sana yang kayaknya saya ingin masuk teologi tapi apa ya yang harus saya siapkan? Menurut kakak sendiri skill apa yang paling penting kalau mau masuk anak teologi? Ya Kak Kitty, kalau menurut beta skill yang paling penting untuk anak teologi itu skill mendengarkan. Skill mendengarkan, sebab mendengar dengan mendengarkan itu dua hal yang berbeda kalau menurut beta. Sebab kalau mendengar saja bisa saja orang bicara lalu kemudian apa masuk, bisa dari, biasa orang tua bilang dari telinga kanan keluar telinga kiri. Tapi kalau mendengarkan bisa saja kita memposisikan diri kepada orang yang bercerita langsung kepada kita. Jadi kita turut merasakan ya. Jadi semacam mendengarkan dan langsung punya empati begitu, punya empati. Karena di teologi sendiri bukan hanya kita belajar tentang ya kitab-kitab suci seperti yang di umum sana orang tahu ya, tapi juga kita belajar untuk bagaimana melihat realitas sosial yang terjadi di sekitar kita. Tapi juga ada selain itu ada kemampuan public mungkin ya, public speaking ya, supaya kita juga mampu menyampaikan kebenaran, keadilan ya secara efektif kepada semua orang. Itu mungkin skillnya. Wah keren teman-teman, ini benar-benar dalam bahwa yang kita butuhkan menurut Kak Beni sendiri adalah skill untuk mendengarkan. Banyak orang bisa berbicara tapi sedikit orang yang bisa mendengarkan. Dan itu kemampuan yang perlu dan pertama kali disarankan sama Kak Beni dimiliki untuk kalian yang mungkin di luar sana yang ingin masuk teologi. Jadi semoga seorang pendeta itu bisa punya kemampuan itu, kemampuan mendengarkan umat, bagaimana umat memberikan masukan dan saran. Kemudian kemampuan kedua adalah bagaimana cara kita menyampaikan apa yang kita dengarkan itu kepada orang lain, maupun kebenaran-kebenaran yang kita ketahui kepada orang lain. Keren sekali ya. Nah Kak Beni, senat mahasiswa fakultas sendiri itu apakah di semua fakultas punya atau teologi doang yang punya? Ya kalau di UKIM memang senat mahasiswa fakultas itu di semua fakultas. Terus ada senat. Jadi ada senat fakultas di pihak dekanat ya. Dengan ada senat mahasiswa fakultas. Jadi itu di kalangan mahasiswanya. Dia yang mengkoordinir mahasiswa. Senat mahasiswa fakultas ini sendiri tugasnya apa, Kak? Kalau secara umum biasa senat mahasiswa fakultas itu dia bekerja sama langsung dengan wakil bidang 3 bagian kemahasiswaan, karena katakanlah senat mahasiswa ini menjadi perpanjangan tangan ya dari pihak dekanat begitu. Jadi dia mengkoordinir mahasiswa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di kampus, kegiatan-kegiatan fakultas ya. Tapi juga senat mahasiswa punya program-program kerja sendiri. Jadi ada program kerja sendiri yang dibuat. Program kerjanya itu dirancang oleh siapa atau turunan dari kampus? Kalau program kerja, setahu saya kalau khusus di UKIM itu kita mengikuti yang baru itu Simbel Mawa. Simbel Mawa jadi turunannya dari atas, dari bidang 3 rektor, kemudian diturunkan ke senat-senat di fakultas dan senat-senat mahasiswa. Jadi program-program itu dirancang, kalau senat mahasiswa punya program itu dirancang sendiri oleh mahasiswa dalam pleno-pleno itu kan yang biasa dijalankan paripurna ya. Lalu kemudian ada rapat kerja. Nah di situ kalau di rapat kerja itu baru kita putuskan program bersama. Jadi tidak pure semua pengurus senat yang susun programnya sendiri, tapi ada juga dari delegasi-delegasi angkatan yang diikut sertakan dalam paripurna rapat kerja. Iya, jadi kegiatannya dibuat tapi dengan berpegang pada program-program yang ditentukan dari atas Simbel Mawa itu sendiri. Keren ya ternyata. Kita baru tahu kalau senat mahasiswa itu ternyata dia punya program-program yang dijalankan juga. Begitu ya, Kak? Teologi juga punya program-program seperti itu? Iya, punya, Kak. Programnya dilakukan oleh mahasiswa kah atau oleh senat sendiri? Dilakukan bersama. Jadi senat juga terlibat, mahasiswa terlibat. Jadi
bersawit kolaborasi. Oh iya, dosen juga terlibat kan? Dosen Kakak? terlibat juga. Nah, kalau kakak sendiri, posisi kakak, jabatan kakak di Senat Mahasiswa Fakultas Teologi, tugasnya apa kak? Kalau di Senat Teologi kita sebagai wakil sekretaris maaf sudah wakil sekretaris. Wakil sekretaris tugasnya apa kak kira-kira? Jadi tugas Bita di Senat itu membantu sekretaris Senat. Jadi ketika sekretaris Senat berhalangan atau tidak hadir pada waktu-waktu tertentu, Bita bisa menutup tempat dari atau tugas dari sekretaris Senat. Begitu juga Bita juga membantu sekretaris Senat dalam hal surat menyurat, Semua administrasi ya kan? ya. Jadi Iya, begitu. Ternyata jadi sekretaris itu susah nggak kak? Sulit nggak? Kalau menurut Bita ya susah sih kalau mau belajar terus. Oh, selama Oke, mau konsisten, belajar ya. tetap segala Semua sesuatu itu, bisa ya, dilakukan. gampang. Ya, oke. Kak, terus gimana caranya kakak? Bagikan tips dulu dong sebentar. Bagaimana caranya membagi waktu antara kehidupan pribadi, perkuliahan yang super sibuk ini dengan menjadi anggota senat pula organisasi. Bagaimana kita bisa menjalankan tiga-tiganya sekalian? Ya jadi kalau di Bita sendiri kalau membagi waktu itu sebab Bita bukan, minta maaf ya ini bukan sombong tapi kalau di keseharian biasanya memang di rumah, tapi di rumah itu sempit waktunya di rumah sebab ada juga ya kalau di gereja mengasuh, di angkatan muda sebagai pengurus ranting. Tapi membagi waktu tuh itu tergantung diri sendiri juga, karena kalau menurut Bita hal mana yang ketong prioritaskan duluan. Iya. Jadi kalau ternyata kalau macam ada 2 event yang jalan bersamaan, kalau tidak hadir di satunya atau kalau nanti hadirnya menyusul, ya sebaiknya dikomunikasikan lebih awal. Karena bagaimana ya, yang dibutuhkan itu adalah kehadiran kita gitu. Iya. Yang penting komunikasi menjadi Komunikasi kunci lancar, ya. Jadi ketika kita mau melakukan banyak hal secara bersama-sama, yang penting komunikasinya itu tetap jalan dengan baik. Ya kak, pernah nggak merasa capek jadi anak senat, jadi anak organisasi yang super sibuk? Tadi kakak sebutkan bahwa kakak juga guru sekolah minggu, kemudian juga jadi mahasiswa yang super duper padat. Ini semester 6 pasti punya banyak tugas dari dosen dan lain-lain. Masih mikir apa judulnya saya berikut, jemaat mana yang harus saya datangi dan lain-lain. Bagaimana, apakah itu membuat capek kak? Pernah berpikir saya sudah lelah atau gitu? Ya Kak Kiti, kalau sebagai manusia ya tentu ya sebab itu manusiawi. Kalau rasa capek itu memang manusiawi sekali. Tapi kalau di tengah-tengah rasa lelah itu semestinya kita harus berpikir juga, karena bagaimana dengan diri sendiri yang mau memulai dengan tugas ini. Dan rasa capek memang manusia, terbiasa bilang kan rasa capek itu manusia tapi bukan pilihan untuk menyerah. Asik, rasa capek itu manusiawi Iya, tapi bukan pilihan untuk menyerah. Keren sekali. Kakak pernah nggak karena kecapean atau karena banyak aktivitas kemudian membuat kakak merasa kayaknya saya sudah jauh dari Tuhan? Pernah. Pernah ada di fase itu. Iya. Kemudian apa yang kakak buat ketika kakak merasa saya terlalu sibuk dengan urusan dunia sehingga saya sepertinya melupakan Tuhan? Apa yang kakak buat? Ya sebab yang kita buat ketika kita ada di kegiatan-kegiatan ya di luar, bukan kegiatan organisasi tapi kegiatan-kegiatan ya namanya juga anak muda, yang kita buat cuma satu hal. Kita kemudian masuk di kamar dan ya minta ampun sama Tuhan, berdoa minta ampun, sebab Tuhanlah yang punya kehidupan ini dan semua hal minta ampun ke manusia itu tidak cukup. Sebab Tuhan yang menganugerahkan waktu, ketika waktu itu tidak di manage dengan baik, ya kepada siapa lagi harus minta maaf? Ya kepada Tuhan sang pemberi hidup. Siap. Kak, ini bicara soal senat kan, senat mahasiswa ini kan dia sebenarnya mengarahkan kita untuk menjadi pemimpin di masa depan, tapi menjadi pemimpin sejak dini. Bagi kakak sendiri, pemimpin itu dibentuk apa dilahirkan? Iya Kak Giti, jadi pemimpin itu semestinya dia dilahirkan dengan bakat, ya. Jadi sejak seseorang lahir itu semestinya bakat, karisma itu semestinya Tuhan sudah tanamkan di dalam diri setiap orang. Setiap orang. Tapi dalam proses itu yang membentuk kita menjadi seorang pemimpin yang lebih mantap, lebih berintegritas, lebih tangguh. Jadi kalaupun Tuhan sudah menganugerahkan bakat, karisma, tapi kalau tidak dibentuk dengan proses,
artinya proses yang membuat itu nyata. Jadi proses yang membuat kita punya modal bakat itu. Jadi bakat itu modal. Kalau menurut beta, bakat itu modal dan proseslah yang akan membuat ia nyata. Iya. Jadi trust the process itu pentingkah kakak? Ya, proses itu sangat penting. Bagaimana kakak melihat proses membentuk seseorang menjadi lebih baik? Apakah itu penting ataukah bagaimana kakak menilai proses-proses instan yang banyak orang selama ini lalui? Ya, jadi kalau beta sendiri, sebenarnya setiap orang, kita kasih contoh, setiap orang itu sudah dilahirkan dengan potensi di dalam dirinya sendiri. Contoh public speaking misalnya. Ya, tapi karena tidak mau berproses, tidak mau dibentuk dengan proses, artinya dia malu-malu. Orang kalau bahasa kasarnya ya bilang takisu dan lain sebagainya, itu tidak akan memunculkan bakat itu semestinya. Jadi bakat itu terpendam dalam diri sendiri. Tapi ya kalau mau berproses ya orang akan tahu, oh dia ternyata ini dia punya public speaking karena dari proses itu. Sekarang kita ke prosesnya kakak sendiri. Kalau kakak menilai prosesnya kakak sampai saat ini, menurut kakak sudah ada di proses mana? Sudah ada di tahap mana kakak sekarang diproses sama Tuhan? Ada di fase apa? Capek-kah? Menyerah-kah? Hampir give up kah? Atau masih kuat bertahan? Atau masih punya semangat yang benar-benar 100%? Ya kakak, mungkin kalau sampai di fase ini memang fase-fase yang sangat, ya katakan sangat melelahkan ya. Tadi kita bilang Struggle. itu sangat manusiawi sekali. Struggle ya kan? Iya. Sebab dari awal itu punya semangat yang luar biasa, semangat. Tapi kalau di akhir-akhir periode mungkin ya mulai ada rasa-rasa malas. Ya kerja sudah baku harap, yang lain mau bikin ini mesti tunggu yang ini lalu bikin. Jadi rasa capek secara fisik, pikiran, hati, ya semuanya terasa. Tapi sampai kepada titik menyerah itu pada Tidak. memang tidak ada. Jadi rasa capek pernah ada. Dan mungkin dalam senat itu kan banyak orang di dalamnya, menyatukan banyak pikiran itu adalah hal yang susah ya kak. Sejauh ini bagaimana caranya kakak dan teman-teman di senat Fakultas Teologi menyatukan pemikiran ketika ada pemikiran-pemikiran yang berbeda? Ya, Kak Kiti, kita punya satu pengalaman. Pernah ada kegiatan senat yang katakanlah kegiatan besar juga, karena ini menyangkut turun langsung ke lapangan, live in di jemaat waktu itu. Dan di situ kan ada pro kontra, sebenarnya mau pilih jemaat mana, kan sebenarnya ada perbedaan itu. Tapi cara yang katong menyatukan perbedaan dengan katong yang menonjolkan katong punya keegoisan gitu. Kalau katong tetap berdiri pada keegoisan dan tetap mengatakan yang A dan tidak mendengarkan yang B, maka semuanya akan berjalan hancur. Ya, satu akan jalan sebelah, satu akan jalan sebelah. Jadi kalau menurut beta, untuk menyatukan perbedaan itu ya menurunkan keegoisan diri. Ya, dan kembali lagi dengan skill yang kakak sampaikan, mendengarkan. Punya kemampuan untuk mendengarkan. Ketika kita mau mendengarkan orang lain, egoisnya kita pasti turun. Gitu ya kak? Iya. Kak Beni, bagaimana kakak memandang seorang Kak Beni di 5 atau 10 tahun yang akan datang? Ini memunculkan harapan sih. Jadi kalau kita memandang diri sendiri di 5 atau 10 tahun mendatang, ya tentunya kita sudah menjadi orang yang dewasa. Ya bukan dewasa secara fisik saja atau usia saja, tapi dewasa juga secara iman. Tapi juga kita doakan bersama ya, 5 atau 10 tahun mendatang mungkin sudah jadi pendeta, Tuhan sayang. Amin. Ya itu mungkin, dan kita tetap melihat diri sebagai anak-anak bangsa yang punya kontribusi besar pada waktunya nanti ya, bukan untuk bangsa saja atau bukan untuk gereja saja, tapi untuk masyarakat, bangsa, dan juga negara. Iya, tadi bicara soal kontribusi ya. Kira-kira kalau anak teologi, calon pendeta atau lulusan teologi, kontribusi ke negaranya itu apa kira-kira menurut Kak? Iya Kak Kiti, jadi kalau itu sangat besar. Tapi kalau kontribusi ya, kita mulai dari hal kecil. Kita lihat di tengah masyarakat yang pluralitas ini, yang majemuk ini, ada banyak perbedaan,
ada juga mungkin ya, ini mohon maaf beta tidak singgung apa-apa, tapi ada juga konflik-konflik yang terjadi, mungkin konflik-konflik agama ya, pandangan-pandangan yang berbeda. Nah disitulah kita sebagai anak bangsa hadir dengan kontribusi apa, menyuarakan kedamaian, ya keadilan. Kadang juga sebagai anak-anak bangsa mungkin ada yang satu saling bullying dan lain sebagainya ya. Anak bangsa di situ hadir punya kontribusi untuk apa, menyatukan bahwa semua ciptaan manusia adalah berharga di mata Tuhan. Jadi bullying dan lain sebagainya itu mungkin ya tidak ada begitu. Ya, sama masa depan, takut gak sama masa depan? Ya kalau untuk masa depan nih, kalau bicara takut ya tentu tidak takut ya, tapi kalau ada ragu-ragunya ada, khawatir tentang masa depan itu ada pasti. Tapi kalau untuk takut ya tentu tidak, sebab kalau keyakinan iman Kristen dalam Alkitab juga sudah dikatakan bahwa masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan pernah hilang. Dan itu semestinya janji yang kita harus pegang bersama. Karena kalau kita sudah tahu tujuan kita kemana, tapi kalau kita tidak berjuang dengan penuh keyakinan, berjuang dengan apa seutuhnya kita, maka itu tidak akan capai tujuan pada akhirnya. Tapi kalau kita sudah tahu kita punya tujuan pada tujuan akhir, lalu kemudian kita berjuang pelan-pelan menuju tujuan itu ya, kalau dituntun, disertai oleh Tuhan ya pasti masa depan itu nyata saat. Ya, kalau gitu sukses itu apa bagi kakak? Kalau bagi beta sukses itu bagaimana beta mencapai kepuasan diri sendiri. Jadi kalau menurut beta sukses bukan soal harta, bukan soal jabatan ya, itu mungkin orang lain merasa suksesnya seperti itu, tapi kalau menurut beta itu hal yang kedua saja. Tapi kalau menurut beta sukses itu ya bagaimana beta merasa beta mendapatkan kepuasan batin sendiri gitu. Jadi harta itu, jabatan itu soal kedua saja. Bonus. Iya. Bonus ya kan? Iya. Lalu kalau sukses itu seperti mendapatkan kepuasan, gagal itu seperti apa menurut kakak? Kalau menurut beta gagal itu seperti umpan balik. Jadi umpan balik untuk proses belajar. Jadi kadang orang merasa gagal lalu kemudian sudah berhenti belajar. Tapi guys, untuk semua yang sementara menonton, jangan pernah takut gagal begitu. Sebab kegagalan adalah guru yang terbaik begitu. Karena di dalam Alkitab juga mengatakan, dan ini menjadi kita punya pegangan juga, moto ya, kayak semacam moto begitu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang jadi Allah itu dia bekerja dia merancangkan segala sesuatu untuk setiap orang. Jadi baik atau buruknya, mungkin kalau kegagalan ya itu cara Allah untuk ya terus belajar atau belajar menjadi kuat. Karena ketika nanti sampai pada fase sukses, kita akan menoleh ke belakang dan melihat, wah ternyata kita sekuat ini melewati tantangan yang begitu. Sekalipun beta pernah jatuh, tapi ya Tuhan simpan kasih tinggal begitu. Jadi kalau macam gagal itu umpan balik untuk terus belajar, untuk terus bangkit. Ya, benar. Itu punya satu pegangan juga yang hampir mirip dengan itu, Mas saudara pendengar, bahwa sesungguhnya kegagalan itu adalah cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa kamu masih lemah di bagian sini, dan bagian situlah yang harus diperkuat dengan kegagalan. Nah, kakak, pesan apa yang bisa kakak bagikan kepada saudara pendengar yang ada di luar sana, mungkin bagi anak-anak muda yang sementara kehilangan arah, anak-anak muda yang masih bingung mencari jati diri, mencari tujuan hidup, saya mau ke arah mana, pesan apa yang bisa kakak bagikan? Ya, untuk semua saudara yang sementara ini mendengarkan, menonton live ini, pesan beta untuk semua saudara, jangan pernah takut bermimpi, karena memang bermimpi itu semua orang pasti punya. Tapi bagaimana dari mimpi itu kita punya aksi untuk terus berjalan mencapai mimpi itu mesti juga ada. Jadi jangan pernah takut untuk bermimpi, tetap berjalan saja, sebab Tuhan itu ada bersama kita. Kalau mungkin dalam keyakinan iman Kristen, Tuhan itu ada di dalam setiap kita punya doa, ada di dalam setiap kita punya kerja. Bahkan di mana-mana saja ketika kita membutuhkan Tuhan, ya Tuhan tetap ada. Dalam setiap perjuangan kita butuh Tuhan, ya Tuhan tetap ada. Begitu mungkin kakak. Jadi jangan pernah takut untuk bermimpi, atau jangan pernah takut untuk
mengarungi semua badai kehidupan yang sementara ini dihadapi, tapi tetaplah berpengharapan bersama Tuhan. Sebab itulah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita bersama. Iya, keren sekali ya. Jangan pernah takut bermimpi. Jangan pernah takut mengarungi badai yang sedang mengamuk dalam diri kita. Karena setiap orang itu punya badainya sendiri ya ternyata, Kak Ben. Dan Kakak Beni berpesan kepada anak-anak muda yang ada di luar sana bahwa jangan pernah takut ketika badaimu mengamuk. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa bisa menghentikan badai yang mengamuk. Nah, saudara pendengar, dari obrolan kita hari ini bersama dengan Kakak Beni dari Senat Fakultas Teologi, kita belajar banyak hal, tapi satu hal yang ingin Iti tekankan bahwa bagaimana cara kita memahami Tuhan. Bagaimana cara kita memahami Tuhan bekerja dalam diri kita. Bahwa Tuhan itu ketika bekerja tidak selalu membuat hidup menjadi mudah. Tadi Kakak Beni sampaikan bahwa kadang badai bisa saja mengamuk, tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita berjalan sendirian ketika badai mengamuk. Bahwa iman bukan tentang selalu kuat, tapi tentang tetap bertahan bahkan saat kita rapuh. Karena pada akhirnya hidup bukan tentang seberapa banyak jawaban yang kita punya, tetapi tentang keberanian untuk tetap percaya di tengah berbagai macam pertanyaan. Terima kasih banyak Kak Beni hari ini sudah menginspirasi. Kita sudah berdiskusi dan menginspirasi anak-anak muda yang ada di luar sana. Kita juga belajar, oh ternyata organisasi di kampus itu sekeren dan sehebat itu. Dan terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Kita jadi banyak belajar dari Kakak Beni, banyak diskusi dan banyak menginspirasi juga. Dan untuk kalian yang di luar sana, yang kalian yang sementara menyaksikan tayangan ini, sementara berproses dengan hidup kalian, yang sementara menghadapi badai yang sedang mengamuk, Iti mau bilang begini, kalau hari ini terasa berat, itu bukan tandanya untuk berhenti, tapi mungkin tanda bahwa kamu sedang bertumbuh. Demikian diskusi kita yang menginspirasi sangat di hari ini. Kiti dan Kak Beni pamit undur diri. Tetap pastikan kita teman-teman mendengarkan 107,9 UKIM FM, radionya orang tua saudara. Selamat menjalani hari ini. Semoga hari ini menyenangkan bagi semua yang ada di sekitar kalian, dan semoga hari ini menjadi hari yang dijadikan Tuhan indah bagi kalian. Semoga semua rencana berjalan dengan lancar dan selalu bahagia di mana saja Anda berada. Terima kasih sudah menemani Iti selama beberapa menit ini, dan salam sayang untuk semua orang yang ada di samping Anda. Sampai jumpa.